Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan Al Fakir di pagi hari yang cukup dingin. Kebetulan ini masih musim hujan dengan lingkungan ya Allah tambah dingin. Tapi mudah-mudahan dengan dingin tidak menurunkan semangat kita di dalam beraktivitas. Kali ini Al Fakir akan mencoba membahas bolehkah kita itu hubud dunia. Karena ini ya yang sering mungkin dilarang banyak agama, bukan banyak agama ya, dilarang di dalam agama kita tentang hal hubud dunia. Sebetulnya bolehkah kita itu hubud dunia atau cinta dunia? Rasulullah beliau pernah bersabda yang kurang lebih artinya begini, di akhir zaman aku tidak khawatir umatku itu terjebak di dalam kesyirikan ya atau kemusyrikan, tapi yang aku khawatirkan adalah yang aku takutkan adalah umatku terjebak di dalam hubud dunia. Nah, itu ya, cinta dunia. Nah, itu Rasulullah yang dikhawatirkan begitu. Jadi kalau orang banyak gembar-gembar sedikit-sedikit syirik, ya saya kira Rasulullah sendiri dawuh seperti itu. Kalau kita itu zaman sekarang, saya yakin untuk yang namanya syirik ya 98% insya Allah enggak lah ya. Kata Quran ada satu ayat begini, wamal hayatud dunya illa laibu walahu walad darul akhirati lilladzina yattaqun afala taqilun. Jadi hidup di dunia itu ibarat adalah suatu permainan, suatu panggung sandiwara. Jadi kalau suatu permainan, saya panggonan itu dolanan lah gitu, tempat dunia itu adalah tempat permainan ya. Tapi wal akhiratu lil ladzina yattaqun afala taqilun. Cuman yang harus diutamakan itu ya adalah, dan akhirat itu adalah sesuatu yang lebih utama. Dan afala taqilun, kita disuruh berpikir, afala taqilun ya. Mari kita berpikir begitu. Sebetulnya yang disebut hubud dunia yang dilarang ya, itu adalah cinta dunia yang berlebihan sehingga mengalahkan hubbillah, cinta kepada Allah, hubbur rasul, cinta kepada Rasul. Itu yang dilarang sebetulnya. Jadi hubud dunia yang tidak dibolehkan itu adalah cinta dunia yang mengakibatkan mengalahkan cintanya kepada Allah, mengalahkan cintanya kepada Rasulullah. Itu yang tidak boleh secara mutlak. Adapun cinta dunia ya, mencintai dunia kalau dengan niat bahwa kita hidup di dunia, mencintai dunia itu karena sifat menghormati yang menciptakan dunia. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Mencintai yang menciptakan dunia. Ya, kita kan karena dunia ini yang menciptakan Allah, jadi yang kita melihatnya ya ke Allahnya itu. Insya Allah itu tidak tergolong hubud dunia gitu ya. Ya ibarat satu contoh sederhana begini. Ada seorang anak ya. Ada seorang anak kemudian diberikan mainan oleh orang tuanya. Kemudian asik, anteng,
dengan mainannya itu, sehingga pertama melupakan kedua orang tuanya. Itu yang nggak boleh karena terlalu antengnya itu. Nah, jadi lupa, sehingga lupanya itu yang nggak boleh, menyebabkan hubud dunia, cinta dunia itu yang menyebabkan lupa kepada Allah, yang menyebabkan lupa akhirat, dan akhirnya takut pada yang namanya mati. Itulah yang dilarang. Sebetulnya itu yang dilarang itu. Bukan perkara cinta dunianya, tapi adalah efek atau akibat yang akibat ya cintanya yang berlebihan, yang tidak pada tempatnya, itu yang tidak boleh gitu. Sebetulnya yang disebut hubud dunia yang tidak boleh itu sebetulnya ya. Jadi terlalu cinta dunia sehingga dunia ini disimpan di dalam hati, sehingga mengakibatkan lupa semuanya. Itu ya hubud dunia itu yang tidak boleh seperti itu. Adapun kalau cinta dunia itu, kita mencintai dunia itu sebagai wujud, jadi ya, sebagai wujud rasa syukur, sebagai wujud itu kita melihat bahwa dunia itu adalah rahmatnya Allah, maka itu tidak disebut hubud dunia. Nah itu ya, hati-hati di sini ya, hati-hati di sini. Jadi ya kadang boleh, kadang tidak. Artinya ya bagaimana penempatannya sebetulnya. Ketika dulu Nabi Ayub itu setelah diuji beberapa tahun dengan kesengsaraan, dengan penyakit, dengan kemiskinan, sekali waktu Allah menguji lagi. Ya, Allah memberikan semacam kalau menurut saya diterangkan ngaji itu cerita semacam kayak belalang tapi dari emas, itu ditangkepin, sakuin lagi, sudah banyak itu ditangkepin lagi, itu disindir ya, disindir oleh Allah. Loh ya kamu kok cinta dunia, nah seperti itu. Tapi jawaban Nabi Ayub tidak seperti yang kita duga. Oh, enggak ya Allah, aku tuh enggak cinta dunia gitu. Tapi aku ini mencintai rahmatmu. Jadi jawabnya begitu ya. Ya seperti itu. Jadi kita ya belajar kita melihat dunia ini adalah sebagai rahmatnya Allah. Jadi lihatlah dunia ini sebagai rahmatnya Allah, sehingga tidak disebut hubud dunia. Karena apa? Kita melihatnya sebagai rahmat Allah. Kita mungkin dikaruniai rezeki, mungkin diberikan ada yang diberikan ya kelebihan rezeki, kekayaan berupa mobil, rumah bagus, anak-anak yang sehat, istri yang baik. Terus itu anggaplah itu adalah sebagai rahmatnya Allah yang harus disyukuri. Jadi mencintai sesuatu itu sebagai rahmatnya Allah gitu, bukan mencintai sesuatu sebagai cinta yang berlebihan sehingga lupa kepada yang memberi rahmat itu. Nah itu yang tidak boleh sebetulnya. Kalau yang hubud dunia yang sebetulnya yang dilarang oleh agama itu adalah mencintai secara berlebihan sehingga lupa kepada yang memberi rahmat itu, yaitu Allah sendiri. Nah itu sebetulnya yang disebut hubud dunia. Jadi kalau kita mungkin punya rumah bagus yang mampu, ya diluruskan lagi niatnya, jangan berlebihan mencintai hartanya itu. Jadi cukup harta itu di luar, tapi jangan pernah disimpan di hati. Jadi harta silahkan, banyak duit silahkan, banyak, tapi jangan pernah disimpan di hati ya. Anggaplah itu sebagai rahmatnya Allah, anggaplah itu sebagai pemberian Allah yang harus disyukuri. Jadi kemudian apakah orang yang banyak harta ya, kadang-kadang kita pengertian juga bahwa orang yang banyak harta itu sudah distempel aja, dicap aja bahwa dia adalah hubud dunia. Belum tentu. Jadi belum tentu, kita tidak bisa menghakimi begitu. Banyak orang kaya, banyak orang mampu secara finansial, secara harta, tapi sepanjang dia tidak menyimpan segala sesuatu itunya di dalam hati, maka dia terlepas dari yang namanya hubud dunia, cinta dunia yang berlebihan. Tapi ada juga orang yang nggak punya apa-apa, tapi dia cinta dunia. Waduh, berubah. Nah itulah yang kenapa? Itu yang miskin itu bisa disebut hubud dunia, karena sehingga dia pengen menginginkan harta, kerja mati-matian, sepanjang semata-mata ditujukan untuk mencari harta, ditujukan untuk
mengumpulkan dunia, itulah yang hubud dunia. Bahwa jadi dia bergelut dengan cintanya kepada dunia. Itu orang miskin pun juga bisa hubud dunia dengan cara seperti itu. Karena apa? Salah tujuan. Jadi salah tujuan, kan? Tujuannya adalah mencapai dunia. Jadi bukan menjadikan dunia itu adalah sarana menuju akhirat, sarana untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya tinggal kita pintar-pintar kita muhasabah, introspeksi diri. Adakah diri saya ini hubud dunia? Ya diingat-ingat sendiri ya. Namanya urusan hubud dunia, yang namanya cinta itu adalah urusan hati manusia, baik itu urusan cinta kepada perempuan ya urusan hati yang tahu. Pun sama dengan orang yang namanya cinta kepada dunia, yaitu urusan hati, tidak bisa kita menilai dari sisi luarnya saja. Orang itu hubud dunia, pekerja keras, cinta dunia mati-matian, belum tentu ya. Jadi makanya silahkan mencintai dunia, tapi jadikan sarana untuk menuju akhirat, jadikan sarana untuk menuju Allah. Jangan cinta dunia itu hanya untuk kebanggaan, untuk kesombongan yang nanti akan mencelakakan diri manusia itu sendiri. Jadi silahkan mencintai dunia, itu anggaplah itu adalah, lihatlah itu adalah sebagai wujud rahmatnya Allah, wujud daripada kasih sayangnya Allah, memberikan kita waktu hidup di dunia, memberikan kesempatan kita hidup di dunia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya pandai-pandailah kita menempatkan pikiran kita, hati kita, supaya di dalam cinta dunia itu tidak salah penempatannya. Ya boleh kalau secara pribadi, kalau secara keilmuan yang disebut hubud dunia, cinta dunia, asal tidak berlebihan, tidak salah penempatan, itu dibolehkan. Tapi kalau sudah berlebihan dan salah penempatan, itulah yang dilarang. Maksudnya seperti itu. Jadi tidak dimaknai mentah-mentah ya, tidak dimaknai mentah-mentah ya. Jadi segala sesuatu jangan dihukum langsung saklek gitu. Padahal ada yang kadang-kadang malah salah tempat. Nah yang salah tempat ini yang biasanya jadi kacau ya. Satu contoh lagi begini ya, satu contoh secara hukum mungkin yang suka sering salah tempat ya, misalnya begini, yang jelas heroin lah, anggaplah heroin begini. Ketika heroin itu dikonsumsi secara biasa, secara umum, maka dia adalah haram mutlak, hukumnya itu haram mutlak ya. Tapi ada kalanya heroin itu justru diharuskan, yaitu siapa ya? Ketika dokter memakai, disuntikkan sebagai obat bius, nah itu justru diharuskan, malah tidak haram kan gitu. Ya, itu karena apa? Benar penempatannya. Ketika salah penempatannya, apapun yang baik akan jadi tidak baik. Ketika sesuatu yang diajarkan agama, ketika tidak salah penempatannya, ketika salah penempatannya juga akan tidak baik. Satu contoh, orang pergi ke masjid niatnya untuk ibadah, untuk sholat ya, di masjidnya ya baik, tapi kalau niatnya sudah pulangnya ingin nyolong sendal yang lebih baik, yang lebih bagus, ya itu yang salah gitu kan ya. Segala sesuatu itu tergantung kepada manusianya. Itu sedikit ya nasihat atau ilmu dari Al-Fakir, mudah-mudahan bisa tambah wawasan, tambah ilmu, tambah bijak. Semakin tua jangan semakin merana, tapi semakin tua akan semakin cerdas. Ya terima kasih, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.